Selamat pagi Ibu, saya atas nama Vincentia Monica Tukan dari kelas A semester 1 Prodi Teknik Informatika akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fluida dan besarannya. Yang pertama, pengertian fluida. Fluida adalah istilah yang digunakan dalam fisika untuk menggambarkan bahan yang memiliki kemampuan untuk mengalir dan tidak memiliki bentuk atau volume tetap. Fluida dapat berupa cairan seperti air, minyak atau alkohol, atau gas seperti udara atau gas alam. Beberapa sifat-sifat utama dari fluida, yaitu 1. Bisa mengalami perubahan bentuk, 2. Bisa mengalir, 3. Memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Yang berikut besaran-besaran fluida. Yang pertama, kompresibel dan tak kompresibel. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimampatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya gas. Yang kedua, massa jenis atau kerapatan. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V, di mana Rho sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, V sama dengan volume satuannya meter kubik, dan M sama dengan massa benda satuannya kilogram. Yang ketiga, viskositas atau sifat kekentalan merupakan ukuran dari sejauh mana suatu fluida mengalami gesekan internal saat bergerak atau mengalir. Yang keempat, berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga nilainya bisa berubah-ubah sesuai percepatan gravitasi di tempat. Yang kelima, tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Tegangan permukaan berhubungan dengan peristiwa yang disebut kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul sejenis dan adesi gaya tarik-menarik antara molekul tidak sejenis. Seperti contoh di samping, klip kertas yang berada di atas air dan tidak tenggelam meskipun memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air. Yang keenam, kapilaritas adalah naik turunnya permukaan zat cair melalui pipa kapiler. Kapilaritas terjadi karena gaya kohesi dari tegangan permukaan dan gaya adesi antara zat cair dan tabung kaca. Jika gaya adesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler, contohnya seperti air. Untuk menghitung kenaikan zat cair dalam kapiler tersebut, digunakan persamaan sebagai berikut. H sama dengan 2Y kali cos theta per Rho kali G kali R, di mana H sama dengan kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler, satuannya meter, Y sama dengan tegangan permukaan, satuannya Newton per meter, theta sama dengan sudut kotak, Rho sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, R sama dengan jari-jari pipa kapiler, satuannya meter. Yang berikut contoh soal. Sebuah balok kayu berbentuk kubus memiliki volume 10 meter kubik terendam sepenuhnya dalam air. Jika massa balok kayu adalah 8 kg, hitunglah massa jenis air. Diketahui, massa balok kayunya adalah 8 kg dan volumenya 10 meter kubik. Ditanya Rho. Di sini disuruh hitunglah massa jenis air. Penyelesaiannya, saya menggunakan Rho sama dengan massa jenis per volume. Rho sama dengan massa jenisnya 8 per V, volumenya 10. Sama dengan 8 dibagi 10
yaitu 0,8 kg per meter kubik. Yang berikut jenis-jenis fluida berdasarkan wujudnya. Yang pertama, fluida cairan atau liquids. Fluida cairan adalah zat yang memiliki volume tetap dan tidak memiliki bentuk tetap. Mereka tidak dapat ditekan dengan mudah dan memiliki sifat tetap. Contohnya seperti air adalah fluida cairan yang paling umum. Yang kedua, fluida gas. Fluida gas adalah zat yang tidak memiliki bentuk atau volume tetap. Mereka mengisi wadah dengan volume yang mereka masuki dan dapat ditekan dengan mudah. Contohnya seperti udara adalah contoh paling umum dari fluida gas. Yang berikut, fluida ideal dan non-ideal atau fluida sejati. Yang pertama, fluida ideal adalah fluida yang tidak dapat mengalami perubahan volume akibat perubahan tekanan. Selain itu, fluida ideal dapat berpindah tanpa mengalami gesekan sehingga viskositasnya sama dengan nol. Yang kedua, fluida non-ideal. Fluida non-ideal adalah semua jenis fluida yang ada di dalam kehidupan nyata dan mungkin memiliki viskositas, gesekan internal, serta mengalami berbagai fenomena fluida kompleks saat bergerak. Yang berikut berdasarkan arah tekanan menuju garis alirnya. Yang pertama, fluida Newtonian. Fluida Newtonian adalah jenis fluida di mana viskositasnya tidak bergantung pada tingkat gesekan atau perubahan kecepatan aliran. Artinya, viskositas fluida Newtonian tetap konstan terlepas dari pengaruh tekanan atau kecepatan. Contohnya seperti air mineral dan minyak. Yang kedua, fluida non-Newtonian. Fluida non-Newtonian adalah jenis fluida di mana viskositasnya berubah dengan perubahan tingkat gesekan atau kecepatan alirnya. Contohnya darah, pasta gigi, selai, dan lumpur bor. Yang berikut, fluida statis dan dinamis. Yang pertama, fluida statis. Fluida statis adalah jenis fluida di mana partikel-partikel fluida cenderung berada dalam keadaan diam atau pergerakan mereka sangat lambat. Contohnya seperti air dan minyak. Beberapa hal yang dipelajari dalam fluida statis yaitu: yang pertama, tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh kolom fluida di atas suatu titik dalam fluida. Tekanan hidrostatik dinyatakan dalam rumus pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatik, satuannya Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis cairan, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah kedalaman cairan, satuannya meter. Yang kedua, tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatik dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar yang menghasilkan besaran baru. Seperti rumus berikut, PT sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H, di mana PT adalah tekanan mutlak, satuannya PA. P0 adalah tekanan atmosfer, satuannya PA. Yang ketiga, asas bejana berhubungan merupakan suatu peristiwa di mana jika terdapat bejana berhubungan diisi oleh zat cair yang sama dan dalam keadaan setimbang, maka tinggi permukaan zat cair pun sama dengan bejana terletak pada sebuah bidang datar. Perhatikan gambar berikut. Pipa U diisi oleh zat cair yang berbeda, memiliki ketinggian yang beda. Dinyatakan dalam rumus berikut. P1 sama dengan P2. Rho 1 kali G kali H1 sama dengan Rho 2 kali G kali H2. Dengan G yang sama, maka menjadi Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Yang keempat, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping.
P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 adalah tekanan di penampang 1 satuannya Pascal atau PA, P2 adalah tekanan di penampang 2 satuannya Pascal atau PA. F1 adalah gaya tekan di penampang 1 satuannya Newton, F2 adalah gaya tekan di penampang 2 satuannya Newton. A1 sama dengan luas penampang pipa 1 satuannya meter kuadrat, A2 sama dengan luas penampang pipa 2 satuannya meter kuadrat. Yang berikut contoh soal. Luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Jika gaya yang diberikan adalah 5 Newton, berapa gaya yang dihasilkan maksimum? Diketahui A1 luas penampang sama dengan 0,04 meter kuadrat, A2 luas penampang sama dengan 0,10 meter kuadrat. F1 gaya tekan di penampang sama dengan 5 Newton. Ditanya F2. Jawab, di sini saya menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1-nya adalah 5, per A1-nya adalah 0,04, sama dengan F2 per A2-nya adalah 0,10. 5 dibagi 0,4 sama dengan 125, sama dengan F2 per 0,10. F2 sama dengan 125 dibagi 0,10 sama dengan 100,5 Newton. Yang kelima, hukum Archimedes menyatakan bahwa jika sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka akan terdapat air yang tumpah karena gaya angkat fluida yang sama dengan berat benda yang tercelup tersebut. Selain itu, dengan hukum Archimedes, kita bisa menentukan mengapa berat benda di udara lebih berat jika dibandingkan berat di air. Hal ini karena pengaruh dari gaya angkat ke atas pada benda saat dalam fluida lebih besar. Secara matematis bisa dituliskan rumus sebagai berikut. WBF sama dengan WU kurang FA, di mana FA sama dengan rho F kali VBF kali G, maka WBF sama dengan rho B kali rho F kali VBF kali G, di mana FA sama dengan gaya apung atau gaya ke atas satuannya Newton, rho F sama dengan massa jenis fluida satuannya kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, VBF sama dengan volume benda dalam fluida satuannya meter kubik, WBF sama dengan berat benda di dalam fluida satuannya Newton, WU sama dengan berat benda di udara atau berat asli satuannya Newton, FA sama dengan gaya apung satuannya Newton, rho B sama dengan massa jenis benda satuannya kg per meter kubik. Yang berikut fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Aliran fluida ini akan berbentuk garis-garis arus. Aliran fluida dinamis di dalam suatu pipa bisa dijabarkan secara terperinci ke dalam 3 pembahasan, yaitu debit fluida, asas kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Yang pertama, debit fluida adalah besarnya volume fluida yang keluar melalui suatu pipa tiap satuan waktu. Debit juga bisa dikatakan sebagai laju aliran fluida. Debit fluida dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A kali T. Jika kita ingin menghitung debit air berdasarkan kecepatan aliran dan luas penampang pipa, keterangan rumusnya Q sama dengan debit fluida satuannya meter kubik per sekon, V sama dengan volume satuannya meter kubik, T sama dengan waktu satuannya S, A sama dengan luas penampang satuannya meter kuadrat, V sama dengan kecepatan aliran satuannya meter per sekon. Yang kedua, asas kontinuitas adalah asas yang mengatur laju aliran fluida di dalam pipa. Menurut asas ini, fluida yang lunak
dan tidak termampatkan memiliki debit yang selalu tetap di setiap titik di sepanjang pipa. Artinya, laju aliran fluida akan berbanding terbalik dengan luas penampang pipanya. Dituliskan sebagai rumus berikut: Q1 sama dengan Q2, A1 per V1 sama dengan A2 per V2. Yang ketiga, hukum Bernoulli adalah hukum yang mengatur laju fluida di dalam pipa. Tapi kedua ujung pipanya memiliki perbedaan ketinggian. Contoh, saat seorang pemadam kebakaran mengangkat selang hingga ketinggian tertentu untuk mencapai titik tujuannya. Hukum ini ditulis dengan rumus P1 tambah ρ1 kali GH1 tambah setengah P1 V1 kuadrat sama dengan P2 tambah ρ2 kali GH2 tambah setengah P2 V2 kuadrat, di mana P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau PA Pascal, ρ-nya adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, H-nya adalah ketinggian pipa, satuannya meter, G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, V-nya adalah kecepatan fluida, satuannya meter per sekon. Hukum ini ternyata bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis aliran fluida asalkan memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, fluidanya tidak dapat dimampatkan. Yang kedua, fluidanya tidak bisa memiliki viskositas. Yang ketiga, aliran fluidanya tetap. Keempat, aliran fluidanya berjenis laminar atau tetap dan tidak membentuk pusaran. Yang kelima, tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. Yang keenam, tidak ada transfer energi kalor. Yang berikut, aliran dalam fluida. Hukum Reynolds adalah prinsip penting dalam mekanika fluida yang menggambarkan perilaku aliran fluida, khususnya dalam kaitannya dengan keadaan aliran laminar, turbulen, dan transisi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, aliran laminar. Aliran laminar adalah jenis aliran di mana partikel fluida mengalir dalam lapisan-lapisan sejajar dan teratur. Yang kedua, aliran turbulen. Aliran turbulen adalah jenis aliran yang kacau, tidak teratur, dan bergejolak. Dalam aliran turbulen, partikel fluida bergerak secara acak dan menciptakan pusaran dan gelombang. Aliran turbulen sering terjadi pada kecepatan tinggi atau dalam kondisi di mana fluida mengalir melalui rintangan atau hambatan. Yang ketiga, aliran transisi. Aliran transisi adalah jenis aliran yang berada di antara aliran laminar dan turbulen. Aliran ini memiliki karakteristik campuran dari kedua jenis aliran sebelumnya. Aliran transisi ini dapat terjadi pada kecepatan dan kondisi tertentu. Sekian dari presentasi saya tentang materi fluida. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.